Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini ya, masih di pandemi. Kita melaksanakan proses pembelajaran melalui video, mulai daring ya. Nah, nanti materinya bisa dilihat di Classroom, akan saya upload, dan bisa juga di buku yang kalian sudah pegang ya, buku ini Pendidikan Fikih ya, kelas 8. Pada semester genap ini ya, kita memasuki bab 5 yaitu puasa Ramadan ya, yang sebentar lagi juga kita akan masuk puasa Ramadan ya, tidak sampai 3 bulan lagi. Pada bab ini ya, indikator yang harus kita laksanakan yaitu pertama, kita mengamalkan ibadah puasa ya. Kemudian kita harus kenal dengan puasa wajib selain Ramadan ya, ada puasa nazar, ada puasa kifarat dan lain sebagainya. Nah, itu. Kita juga harus punya sikap ya, kapan menentukan awal waktu Ramadan sesuai dengan putusan majelis tarjih. Nah, gitu. Nah, kemudian ya, tujuan pembelajarannya pada bab ini yaitu serta didik diharapkan dapat melaksanakan puasa Ramadan ya, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan ya, kecuali ada hal-hal yang mengharuskan kalian tidak melaksanakan puasa Ramadan. Nanti akan kita pelajari pada bab ini. Kemudian mengenali puasa wajib ya, serta menjelaskan pengertian dan dasar hukum puasa ya, kemudian menjelaskan puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, itu bagaimana penjelasannya ya. Kemudian syarat wajib puasa, rukun puasa, keutamaan puasa, amalan-amalan di bulan Ramadan ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, merusak pahala puasa ya. Serta menjelaskan ya, kita akan mengetahui juga nanti siapa sih orang-orang yang yang boleh tidak melaksanakan puasa ya. Kemudian juga kita harus bisa menyebutkan hikmah puasa itu apa. Kemudian melakukan refleksi diri dalam pengalaman menjalankan ibadah puasa ya. Selama berpuasa itu pengalamannya yang dijalani apa saja, yang dilewati ya. Nah, sebagai pendahuluan ya, bulan Ramadan dapat disebut sebagai bulan pendidikan ya, atau syahrut tarbiyah ya. Karena banyak orang-orang justru belajar agama itu semangat pada bulan Ramadan itu. Baik pendidikan jasmani, pendidikan rohani maupun pendidikan mental. Orang yang berpuasa dididik untuk menjaga kesehatan tubuh dengan makan secara teratur dan juga dilatih disiplin karena semua kegiatan waktunya sudah tertentu. Selama bulan Ramadan ya, sudah diatur kapan waktu makan sahur, kapan waktu berbuka puasa, itu sudah diatur ya. Misalkan waktu sahurnya itu ya sebelum masuk waktu subuh, jangan sahurnya setelah masuk waktu subuh atau jam-jam 7, itu bukan sahur tuh, sarapan. Kemudian kapan waktu berbuka? Nah, waktu berbuka ya masuk waktu maghrib ya, jangan beduk zuhur sudah buka. Ya, kalau SD TK belajar masih bisa lah ya. Kemudian jadi pendidikan itu berhubungan langsung dengan penataan kembali kehidupan kita di segala bidang ya. Disiplin, kesehatan. Nah, makanya orang yang berpuasa itu sehat. Ketika berpuasa juga dididik untuk berjihad melawan hawa nafsu. Wah, puasa lihat makanan enak, ya kan? Pengennya makan, ya. Padahal kita harus berpuasa. Itu namanya jihad juga. Siapa yang dilawan adalah melawan hawa nafsu. Karena itu bulan Ramadan sering disebut sebagai syahrul jihad, syahrul tarbiyah ya, dengan fokus pada pengendalian hawa nafsu diri sendiri. Pada bulan Ramadan, orang-orang yang beriman diwajibkan melaksanakan puasa sebulan penuh ya, sebulan penuh, 1 hari itu penuh full. Bukan puasa beduk, bukan puasa setengah hari, setengah bulan, setengah minggu ya. Harus 1 bulan penuh selama bulan Ramadan.
Nah, kemudian masuk materi yang pertama, pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab, ya, puasa disebut asyam, asyam, as-saum, ya, saum, yang berarti menahan, menahan diri atau mengekang. Itu secara bahasa, ya. Berdasar pengertian ini, maka pengertian puasa secara istilah mengandung arti yaitu menahan atau mengekang sesuatu. Sedangkan jika dilihat secara istilahnya, puasa berarti menahan diri dari apa? Makan dan minum yang pertama. Kemudian berhubungan badan bagi suami istri. Dan seluruh hal yang membatalkan lainnya dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, diiringi dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian puasa. Ya, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari atau maghrib, ya. Kalau mataharinya hilang karena mendung, gelap tapi belum maghrib, belum boleh buka, ya, meskipun mataharinya terbenam karena awan yang tebal. Kemudian yang kedua, macam-macam wajib puasa. Macam-macam wajib puasa. Satu, ya, puasa Ramadan. Ya, karena secara garis besar puasa wajib ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, ya, yaitu puasa wajib karena waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, itu adalah puasa Ramadan, itu sudah ditentukan waktunya. Ya, kemudian atau yang kedua, puasa wajib karena sebab-sebab tertentu. Nah, sekarang yang pertama, puasa Ramadan. Ibadah puasa telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Hanya saja tata cara dan bentuknya berbeda meski tujuannya sama, ya. Yaitu tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Nabi Muhammad, ya, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Secara bahasa, Ramadan artinya pembakaran, ya. Diharapkan pada bulan Ramadan umat Islam mampu memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk meleburkan segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Ya, karena apa? Banyak keistimewaan dan keutamaan yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan tersebut, ya. Makanya amalan-amalan sunnah-sunnah itu mulai dilaksanakan pada bulan Ramadan itu. Ya, maka dalam puasa-puasa Ramadan ini, ya, wajib selama 1 bulan, yaitu puasa Ramadan. Waktu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dasar kewajiban puasa Ramadan. Kalau tadi puasa Ramadan, ya, sekarang dasar hukumnya, dalilnya apa? Nanti kita puasa sekalinya kita tidak tahu dalil hukumnya itu apa. Ibadah puasa telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan hanya kepada orang-orang yang beriman, ya. Ada ayat ya ayuhan nas. Itu artinya ayat itu untuk seluruh manusia, ya. Misalkan contoh ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, ya. Wahai semua manusia, bertakwalah kamu dengan sebaik-baik takwa. Nah, itu untuk semua manusia ayatnya. Tapi kalau ayat Ramadan ini, perintah puasa Ramadan, itu adalah kepada orang yang beriman saja. Maka ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, maka untuk orang beriman.
Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Supaya apa sih menurut Al-Quran ini, menurut Al-Baqarah 183 ini? Supaya kita bertakwa. Seperti orang-orang sebelum kita itu, umat-umat yang sebelum kita itu dia bertakwa. Puasa Ramadan merupakan rukun Islam ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, buniyal Islamu alal khamsin, ya. Islam itu dibangun atas lima perkara, ya. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada yang disembah atau sesembahan ilah ya, yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian wa aqimus shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Wal haji, menunaikan ibadah haji. Wasaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Nah, itu adalah dalil ya. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an tentang puasa, Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama tadi ya tentang pengertian puasa, kita ulang lagi, puasa adalah asyam ya, artinya menahan. Menahan diri dari apa? Dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, berhubungan badan, dan lain sebagainya. Dari kapan itu menahan? Dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari atau sampai dengan azan maghrib ya. Nah, ibadah puasa ya itu sudah diwajibkan dari umat-umat sebelumnya ya. Maka bulan puasa ini diharapkan mampu dengan sebaik-baik mungkin kita gunakan ya sebagai penghapus dosa-dosa kita, meningkatkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukumnya apa? Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183 ya. Wajib supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian berkaitan dengan ibadah puasa ya. Yang pertama tadi pengertian, kedua tentang wajib puasa, tentang puasa Ramadan, pengertian puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah dasar dan kewajiban puasa Ramadan, dasar hukumnya, dasar perintahnya ya dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jika ada yang tanyakan silakan ditulis di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.